Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Maropei, NIT 21.3.13.029 dari kelas TBPB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arus lintas Indonesia atau Arlindo. Jadi, arus lintas Indonesia atau Arlindo merupakan aliran massa air yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Arus ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut Indonesia, termasuk dalam interaksi dengan sumber daya non-hayati maritim. Arlindo mempengaruhi pola pergerakan massa air, termasuk distribusi nutrien dan suhu air, yang pada gilirannya memengaruhi keberadaan sumber daya hayati dan non-hayati di perairan Indonesia. Sumber daya non-hayati maritim Indonesia meliputi berbagai jenis sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut Indonesia, seperti sumber daya mineral, minyak, gas, air tawar, bahan galian panas bumi, garam, dan sumber daya air arkeologi maritim. Selain itu, sumber daya non-hayati maritim juga mencakup dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo dan dinamika upwelling di Indonesia. Pengelolaan sumber daya non-hayati maritim Indonesia perlu dilakukan secara lestari dan seimbang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber daya non-hayati maritim Indonesia meliputi berbagai jenis sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut Indonesia, seperti sumber daya mineral, minyak, gas, air tawar, bahan galian panas. Potensi sumber daya non-hayati maritim Indonesia, seperti sumber daya air tawar, sangat besar dan beragam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan potensi sumber daya non-hayati maritim Indonesia. Yang pertama, potensi air tawar. Jadi, potensi air tawar di Indonesia sangat besar dan berubah-ubah dalam dimensi ruang dan waktu. Air tawar merupakan sumber daya yang penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua, penggunaan sumber daya non-hayati maritim. Ketiga, dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo. Yang keempat, pengelolaan sumber daya non-hayati maritim. Secara keseluruhan, potensi sumber daya non-hayati maritim Indonesia seperti sumber daya air tawar sangat besar dan beragam dan memerlukan pengelolaan yang lestari dan seimbang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses geologis yang panjang, dimulai dari masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa itu terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempengan-lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak, menyebabkan benua Eurasia terpecah menjadi pulau-pulau yang terpisah. Faktor terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah kegiatan tektonis dari dalam bumi yang terus berlanjut hingga saat ini. Kepulauan Indonesia berada pada jalur penumpukan lempeng bumi seperti penumpukan lempeng Samudra Indonesia Australia dengan lempeng benua Eurasia. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia melibatkan proses endogen dan eksogen di mana tenaga endogen berasal dari aktivitas dinamik bumi, sementara tenaga eksogen berasal dari luar bumi seperti angin, air, organisme, dan sinar matahari. Dari 17.500 pulau di Indonesia, jumlah pulau yang sudah bernama dan berkoordinat yang sudah terdaftar ke BPP mencapai 16.056 pulau, memiliki 81.000 garis pantai dan wilayah perairan 6,32 juta km kubik.
Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan buku ini menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya non-hayati di Indonesia, serta menyoroti pentingnya kerjasama dan perhatian pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayah tropis. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.